Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia senantiasa bertindak baik dan ajaib. Sepanjang rentang waktu yang telah lewat, hingga pagi ini, Tuhan terus berkarya. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, Yosua bersama seluruh umat Israel tengah melakukan perjalanan. Mereka berada di ambang pintu di negeri perjanjian, negeri yang dijuluki berlimpah susu dan madu, sebuah negeri yang menjadi idaman dan impian mereka. Betapa tidak, di negeri itu mereka akan menjadi bangsa yang bebas dari perbudakan Mesir, dan negeri yang menjanjikan kesuburan dan kemakmuran. Sebelum memasuki negeri itu, Yosua menantang dan mengingatkan. Menantang, apakah mereka setelah memasuki negeri itu akan tetap menyembah Allah? Atau beribadah kepada Allah lain atau dewa lain? Di mata Yosua, di negeri yang baru, selain menjanjikan keindahannya, tapi mereka juga bisa tergelincir pada ajakan dan godaan kepercayaan lain. Umat Israel bisa seperti kacang lupa kulitnya, lupa pada Allah yang membawa mereka ke negeri yang baru. Saudaraku, Yosua tidak hanya memperhadapkan dengan tantangan, tapi ia menyodorkan kepada mereka tentang sikapnya dan keluarganya. Apa itu? Bagi Yosua, ia tidak akan pernah bergeser dari keyakinan yang selama ini diimani. Dia tidak pernah terpikir mengganti kepada siapa ia akan menyembah. Ia dan keluarga tetap beriman dan tetap setia menyembah Allah. Pernyataan ini, saudara-saudaraku, memperlihatkan komitmen bahwa Allah yang telah selama ini terbukti berbuat banyak untuk Israel, sekaligus di dalamnya adalah Yosua dan keluarganya. Di mata Yosua, posisi Allah tidak bisa dan tidak boleh digantikan oleh Allah atau dewa-dewa lain. Kuasa dan kasih Allah bukan cerita, melainkan sudah mereka kecap sepanjang 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Pengalaman itu lebih dari cukup menandakan dan membuktikan Allah hadir dan terus mendampingi perjalanan mereka. Saudara-saudaraku, satu prinsip yang muncul dari pernyataan dan komitmen Yosua adalah keluarga menjadi bagian dari tekadnya. Ia tidak mau cuma dirinya yang menyembah Allah, sedangkan keluarganya tidak. Indahnya sebuah keluarga satu langkah, satu hati, dan satu iman, saudaraku. Itulah kondisi yang ideal yang Yosua sampaikan kepada umat Allah. Dengan menyatakan demikian, terkandung maksud agar umat Israel pun melakukan hal yang sama. Yosua meminta mereka mengikuti jejaknya dan keluarganya
Saudaraku, menarik cara atau metode yang digunakan Yosua. Tindakannya bersifat tawaran dan pemberian contoh. Ia tidak memaksa umat Israel mematuhi komitmennya. Dalam kehidupan iman, cara ini sungguh tepat. Beriman dan beribadah harus merupakan pilihan bebas, sehingga orang yang beriman dan beribadah melakukannya dengan sukacita, bukan karena orang lain, tetapi karena dorongan lubuk hati sendiri. Demikian pula, saudaraku, pada saat ia harus menghadapi akibat dari pilihannya, dan ia harus berhadapan dengan hal yang berat, pasti tidak akan menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan orang tua. Seiring dengan itu, jika beriman dan beribadah bersifat pemaksaan, maka orang yang melakukannya juga merasa terpaksa, saudaraku. Sama bila beribadah hanya lantaran ancaman, maka akan menghasilkan orang-orang beriman yang pura-pura. Pura-pura rajin, pura-pura setia, padahal itu didorong rasa ketakutan. Itu namanya beriman yang tidak murni atau tidak otentik. Saudaraku, pilihan dan komitmen Yosua yang beriman dan beribadah kepada Allah bukan berarti selama di perjalanan padang gurun tidak ada masalah. Ada masalah, bahkan banyak dan beragam. Haus dan lapar mendera umat itu. Putus asa sebab menghadapi alam yang keras. Tidak heran umat Israel bersungut-sungut dan sering mengeluh. Itu tanda konkret betapa tidak mudah realitas yang mereka alami. Meskipun demikian, kasih dan kuasa Allah jauh lebih besar ketimbang problema dan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap bertahan, saudara. Berkaca pada firman Tuhan, khususnya bagian dari sikap Yosua di atas, alangkah baik dan indahnya kita pun meneladaninya. Tuhan menjanjikan hidup dengan sisi terbaik, sebab Allah konsisten hadir. Dia tetap bersama kita, mengulurkan tangan saat kita jatuh, memberikan kekuatan saat kita lemah, sehingga Allah menjadi pusat optimisme kita di hari yang baru ini, saudara. Walau kita sadar bahwa pasti hari ini punya cerita sendiri yang belum kita ketahui, bisa saja cerita yang bisa menggoda kita berpaling dari Allah. Situasi sulit yang tidak kita inginkan justru hadir. Namun, apapun yang terjadi, hal tersebut tidak akan menjadi alasan kita tidak beriman dan tidak menyembah Allah, melainkan kita tetap kokoh dalam keberimanan kita, saudaraku. Kita pun membentengi seisi rumah kita dengan pendidikan iman, tempaan mental, agar mereka tahan bantingan. Tahan bantingan sehingga tetap setia kepada Allah. Tidak manja apalagi cengeng. Dengan demikian, apapun yang kelak terjadi di hari yang baru ini, situasi apapun yang mengisi hidup kita tidak akan bergeser dan berubah. Hanya kepada Allah kita terus beriman dan menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kesetiaan untuk terus beriman kepadamu, dan kami ingin terus bersama keluarga kami menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.